yang mahita. Asini rohama dihamu do dame. Nasian di bata mata do cian anakna Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tai. Amin. Turbuk kita amang do tinang do napa sebelum imasian pasalmen bidu 26 ayat sada do 1 ayat 10 sada. Manang Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tajahama marsikat soring tamulai mah di bagasan bahasa Batak, dunia non di bagasan bahasa Indonesia. Tangiang mangido panatakon di hagugotan, tangiang sian si Daud, sai paeleng mapinggolmu ale Jahoba, alusi au, aina dangol jalan apogus duau. Saya Asima roham diau ale Tuhan, ai sai tuho duau jauh-jauh manipat ari. Saya palas maroham ina pasomon, ayo ale Tuhan diharum rohamaku. Ayang goho ale Tuhan, pardinggan basa, jala marpamuati roham, jala godang situtudo asini roham, disude akka nama joho. Saya terima ale Jawa, tangiang jalan pada suara ni angkukon. Di hari hagugutaki hodo hujau, ai sai alusammu doau. Dan ada utusan kita mengulangi kata-kata ale Tuhan, jalan ada utusan apa-apa. Rodo sogot sude parbegu, akan atinongosmi marsoba tujolom, ale Tuhan, jala pasangapon guarmu. Timbul doho dalam membayar akar hormat, rasa doho di bata. Saya ajar hormatua wali Jahoba dalanmu, asamar pangalaho au di bagasan asit tonganmi. Saya pasada marohakku makabiari guarmu, ima di bagasan bahasa Batak. Mari kita baca dalam bahasa Indonesia juga secara responsoria, amang doa inang dan nafsu bulung dan remaja. Umulaima. Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Pelihara nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab padamu lah ya Tuhan, angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban bagi Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Dia mau manami do tinanami nang napo sebulung na inaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Ahado na taulako namang do tinang uju masa di bagasan hagugutak kita. Uju di bagasan hamaolok kita. Uju di bagasan kesulitan. Ahado somalna na taulakon amang do tinang do napo sebulung. Dia matutu na taulakon biasa namang do tinang. Oleh ate mak berarti dak kia mangarugi hamaolon yang lehmati. Antar di sidu harwa. Asurungan na, kelebihan na. Berarti
Buena mengeluh. Faktor respon langsung rak bersama deh mengeluh ini deh. Buah Martanya curhat tadi. Curhat tuh dia lu maksudnya mau tegal itu. Ayo itu curhat ben gawe di bani status tadi. Ai mah. Itu. Arong dobe. Harus semalna. Akin mengeluh baru curhat. Baru itu. Molo-molan mengeluhi ta. Sidung do persoalan nih. Sidung do masalah nih. Biasanya gawe baru teh. Lam duk pak hanatong lahiran la burak ade ira lambelga persoalani nah ape met dunian sederhana dunian alai gawe berengon balga ala memang kita tidak menyikapi dengan benar ima dihamolon di kesulitan na dialami di bagasan kehidupan dohot ngulutah. Ido halnya berbeda na taida di pengalaman nih seorang pasalmen di bagasan trubukona mangdot ina. Seorang taboto pengalaman seorang pasalmen yang tidak hanya 1-2 kali hidupnya nyawanya terancam. Yang seharusnya orang-orang terdekat menjadi penopang pendukung di tengah-tengah nihuaso kekuasaan lah. Ale gabi sebalik nado dangi, gabi sebalik nado. Bahkan dia yang telah berjasa atas kerajaan, atas apa yang dilakukan terhadap pemerintahan Raja Saul pada waktu itu, tetapi malah dianggap sebagai ancaman oleh Raja Saul. Nah, lani dan sehali 2 hali be kehidupan do ngulu ni pasalmen terancam. Jala ido nalidokna di ayat 2 mangdot inang. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Peliharalah nyawaku. Berarti molo-polo di dok, peliharalah nyawaku. Nggak buat yang mang dotinang. Berarti kehidupannya sudah betul-betul terancam. Nguruna hidupnya sudah terancam. Jala ido nadia dobi oleh ibana ketika Raja Saul yang sangat membenci dia berupaya laho menghabisi, membunuh ibana. Secara segi logikana seorang pemimpin, seorang penguasa dengan kekuasaannya, dengan seorang rakyat, apalagi seorang gembala, dia matuk gogona, dia matuk tarbain ibana. Secara logika hajol mau donota sudah sulit amang dotinang ketika membandingkan kekuatan idangi. Merupakan sebuah kekuatan yang tidak seimbang, yang tidak sebanding. Jala ido itu di pengalaman ni ibana. Nah, puhado ibana ya diundang ape laos dilempar tombak dangi. Ale nunga di Papua dongan kaholongan nai anaknya Raja Saul sadiri atong dangi bahwa hati-hati bahwa ayahku mengundang kamu tapi memiliki rencana seperti ini. Taida mah sehebat apapun rencana, seluar biasa apapun upaya, strategi, trik yang dilakukan, yang dibuat, termasuklah menghabisi seorang seorang Daud di bagasan kehidupan Daud nguluna. Tetapi ternyata upaya Daud usahai adalah gagal dan berlaku dan terjadi. Karena Tuhan sudah terpuji amang Daud inang, maka dia berkata seperti disebutkan di ayat 1. Sai paeleng ma pinggolmu ali Jahubah alusiau aina dangol jalana pogus duau. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Ima pakat tidak konon daripada seorang pasalmen di bagasan kehidupan Daud nguluna, bagaimana dia merindukan bahwa Tuhan mendengarkan apa yang menjadi doanya, harapannya, kerinduannya di tengah-tengah ni tantangan, di tengah-tengah ni hidupna nguluna yang sedang betul-betul terancam.
Nah alani buhado hita di bagasan kehidupan dot nguluta juga amang dot inang. Seberat dan sesulit amanang dia pena tadupi di bagasan kehidupan dot nguluta. Naing manyan unang gabi mabai kita, lam dau lam pahulako kita siat debata. Alias sebaliknya, seberat dan sesulit apapun itu sama para pasalmen seperti Nats ini adalah dia hanya mengandalkan debata. Dia mengandalkan Tuhan di bagasan kehidupan dot ngono nibana, walaupun hidupnya sudah terancam, nang penguluna sudah di ujung tanduk. Tengok dope bohado kesempatan dot peluangi, tetapi ketika Tuhan mengatakan tidak, maka dengan demikian dan terjadi dan masa dan terjadi di tengah-tengah kehidupan dot nguluni par pesalmen. Alanya dong do salak teolog mandok konawang do tinang. Terkadang media yang terbaik yang boleh Tuhan pakai dalam memproses kita, membentuk kita semakin dewasa, semakin matang, bukan dengan tawa, tetapi juga bisa dengan air mata, dengan pergumulan, dengan kesulitan. Berarti memang lo jinang tarjalhi taruh teh bahwa kadang kala di dok media yang terbaik yang Tuhan pakai untuk membentuk kita semakin dewasa, semakin matang, bukan tawa, tetapi air mata, pergumulan, penderitaan. Itu deh. Biasanya orang mau taruh makin mengalami kesulitan, baru teh emang dotinang harus diulah teh. Asing na mengeluh nakin, apa yang taruh nakin mengeluh, ternyata tidak menjadi jawaban, nanti tidak menjadi solusi. Ale baru nakin dokter teh, soalnya para pasalmen nakin, harus diulah ni bana mang dotinang. Molo judul nakin sian bidwaluplonomi di bagasan bahasa Batak tangi yang mangido panatapon di hagugutan. Dangi itu dibain judulna. Dungi sebelum di ayat saya dia dibain di si judulna. Ada di HP dang dapat dia ti. Dibain di si tangi yang sian si Daud jelas berarti. Nakin judulna tangi yang mangido panatapon di hagugutan yang berarti sedang mengalami hagugutan, mengalami kesulitan menghadapi tantangan yang berat. Dugi borrakma tangi yang sian si Daud nakinati ala diboto para pesalmen do diboto si Daud do bahwa kunci dari semua jawaban persoalan hidupnya itu ada pada Allah, ada pada Tuhan. Jadi dalam di luas ibana seberat apapun sesulit dia nah dia dupi nah dia lami bana mapain ibana gabe daun, mapain ibana gabe lam sumurut, mapain ibana gabe lam dan bersemangat di bagasan kehidupan dot ngeluna, tetapi dia tetap semangat karena mengandalkan Tuhan. Kido gabe di dok nakin tangyang sian si Daud, dia matang yang nakin ima seruan nakin, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku obartu ayat saya nakin. Puhado ibana mangido pangapinon siat debata pangurupion sian debata di bagasan kehidupan dot ngulu di mana asa marite gabe margugo maibana di bagasan kehidupan dot ngulu seorang pasalmen di tengah-tengah kehidupan dot nguluna. Nah jadi puhado hitamang dotinang songon pengalaman kehidupan pasalmen ini seberat dan sesulit apapun yang kita alami dan kita hadapi, mari seperti yang dilakukan oleh pasalmen, jawaban itu adalah ada pada Tuhan. Seberat dan sesulit apapun itu, waduh kita laho makarikoton tangiang di tengah-tengah kehidupan dohot muluta, walaupun menghadapi kesulitan dan tantangan di tengah-tengah muluta, bukan semakin down, kehilangan semangat, ale justru tetap bersemangat. Itu ketika di bagasan kehidupan dot nguluta lam semakin menekan ikon lam semakin martangiang matutu dani lam berat justru ikon lam martangiang mah semakin berat semakin sulit justru harus semakin berdoa. Seperti itulah yang dialami dan dihadapi oleh pemazmur oleh Daud di bagasan kehidupan dot nguluna
marhite keyakinan dot posni rohani ibana di tengah-tengah kehidupan dot nguluni ibana. Bahkan dalam bahasa Indonesia dibayar di sini ada judulnya di sini. Nah di Alkitab pun ada dong. 2. Minta pertolongan. Gitu deh. Minta pertolongan dari Tuhan. Jelas dong? 2 minta pertolongan lagi. Mau didok minta pertolongan amang do tinang. Berarti betul-betul kondisi dia yang sudah terdesak. Kondisi yang terdesak. Nengah krisis dan sehingga dia mencari pertolongan dan dia tidak mencari pertolongan dari sesamanya, dari manusia, tetapi justru dia mencari pertolongan dari Tuhan. Aladang bui dianda koncolna. Justru udah kayak mengucap pun dani. Tengok dobe ya nak kondisi nakin, ya nak kondisi orang Daud sendiri yang berambisi, yang merindukan posisi jabatan sang ayah dani, bukan malah menopang, bukan malah mendukung alai merebut kekuasaan itu dani. Ternyata orang-orang terdekat pun tidak bisa menjadi jaminan untuk mengurupi, melindungi, tapi justru bisa menggerogoti dan menghancurkan. Tetapi yang pasti tidak demikian. Dohot debata di tengah-tengah kehidupan nih para pasalmen di bagasan berpukon nakin. Nah bohado hita di bagasan kehidupan dohot ngelut tamang dotina ketika di dok nakin museng di ayat 4, buatlah jiwa hambamu bersukacita sebab kepadamu lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Seorang pasalmen di tengah-tengah kehidupan dohot nguluna yang demikian sudah berat, sudah terdesak, sudah betul-betul ada pada puncaknya aledo ibana. Di bagasan bahasa Batak be saya palas marokani naposom. Naposomon ai hodo ale Tuhan dihalunguton rohaku. Bahwa hanya Tuhan yang menjadi yang mampu membuat kita boleh bersuka cita, yang boleh membuat kita boleh marlasni roha. Nah bui mapain nas rohata adalah debata Tuhan yang menjadi jawaban atas pergumulan, atas samaolon, atas kesulitan, nata adopi di bagasan kehidupan dohot nguluta. Wado dihita di bagasan kehidupan dohot nguluta mang dohot inang. Seberat dan sesulit apapun itu menjadi ujian bagi kita. Buat hira-hira hitung-hitungan ujian nakin. Nunga layak behita, nunga tama behita, gabe naik kelas sapor syokta. Tetap saruba. Molo ya nakota ya mang dotinang tiki ujian nasida dengi. Kita sukuma, buat hira-hira. Tentu ketika mereka mempersiapkan diri dengan baik, maka hasil juga akan menjadi baik juga dengi. Kalau molo memang dang iparadi, betul tu hasilnya be kurang denggan, kurang bagak, kurang uli. Nah, pohado kita ketika menghadapi ujian ini, itu kita anggap menjadi sebuah ujian untuk iman kita. Apakah sudah layak untuk naik kelas? Apakah sudah bisa melewati atas pergumulan, atas amaolon, nata adopi di bagasan kehidupan dohot nguruta, atau justru sebaliknya kita menjadi kehilangan semangat dan kehilangan arah di bagasan kehidupan dohot ngulutah hidup. Nah, lo sido mang dotinang dohot haroroni dong atas yang pospel wonu diri menguruti musim ate. Nah, wado kita merespon tangyang nasida, sihol ni roha nasida. Saya itu minggu ma Tuhan, tukor sikop, narikotu, dana lah manuhor lahan pospel ni pospelta kena di Wonogiri. Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari jawaban atas doa yang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan dohot ngulutah. Marhiti katorangan non tabigi ba tatu paki ba dia nagui terbaik kita terpaksa kita mang dotinang. Lain kon langsung Wido adongan non terang interval waktu nanti bahwa sian panitia masih tuat tama taringot tusi amang dotinang. Nah parpudia mang dotinang sesuatu hal yang sulit diterima akal adalah apa yang disampaikan pesan mensian ayat 10 saya nakin di tengah-tengah ni hamorun kesulitan ni di do ibana dope saya jarhon matua wali jahubat dalanmu
asa marpangalahu au di bagasan hasit tongan mi, saya pasada marohaku maka biari guarmu. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Biasanya manusia ketika menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan yang ada dalam benak manusia adalah waduh asa atau persoalan ini, termasuk mengambil jalan pintas, baru na instan mah, na pitor hatop naima, unang mah na maul unang mana borak. Nah, tak peduli apakah sitong doi manangna dang, tikos doi manangna dang. Tapi lihatlah kedewasaan iman daripada seorang pemazmur, seorang Daud dalam hidupnya ketika dia mengalami bahkan ketika nyawanya terancam, alai di do ibana, sai ajar ma tuau alai jahubah dalanmu. Dia masih berkata kepada Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Dia tidak mengatakan jalan yang pintas itu menjadi jalan yang terbaik. Arung do peluangi, arung do kesempatani ketika hidup buat ngulu nih seorang David di bagasan nguluna ketika dia diberikan kesempatan, adong kesempatan laho menghabisi seorang Raja Saul, tapi hal itu tidak dia lakukan. Ala sadar deibana dang di halomohon debatai mulak deibana debatado na mengangkat ibana debatado na menunjuk ibana ikut debatado museng dengan cara Tuhan untuk menyelesaikan kekuasaan dohot bentuk kejahatan. Amang dotina seorang Daud dalam hidupnya walau hidup dan nyawanya terancam, tapi tidak pernah terbersit pikiran-pikiran buruk dan jelek. Kemudian tidak pernah terpikirkan oleh seorang Daud bagaimana membalaskan atas kejahatan, atas perbuatan yang buruk yang hendak dilakukan oleh Raja Saul terhadap seorang Daud di tengah-tengah kehidupan Daud muluna. Kupikir mamaul raw namang do tinang do napa sebelum do teh. Berarti manang tong do hita songon pangalaw si Daud teh. Baru sian sektor teh. Itu teh. Dong do be. Songon naborak do be, songon ni baru itu. Manang gawe songon na Somalido, songon ni bekko teh. Berek ko rin, siya tok kan? Mau subuhi dua sada paling tidak satu seri na deh. Berek kon manang di dia benon. Ibek ko so moni tuau baik kon ubalos so musing marhiti caraku ni kan. Baru itu dalam ni debata deh so moni. Tutu damate. Walau dalam ni debata tutu so ngelok ni parpasalmen ketika mengatakan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan itu pun dia masih berani berkata, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Alelos disima patuduhon hatorason kedewasaan iman dari seorang Daud di dalam hidupnya. Tidak ada sedikit pun kejahatan di bagasan pikirannya, tidak ada sedikit pun kejahatan di bagasan hatinya, sehingga tidak ada terbersit untuk membalaskan karena dia sadar, dia tahu itu adalah urusan jala hakni debata mampalason songonima di tonga-tongani hamaolon kesulitan ni bana. Buasa bui masa songonya mang dot inang di bagasan kehidupan dot ngul di bana ala memang dilatih ibana do dirina untuk menjadi orang yang senantiasa setia jala berseru tu debata. Dia maharoa taida masian ayat tolia mang dot inang asi maroham diau ale Tuhan. Ai saya tuho do ujung-ujung manipat hari. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Didok isi sepanjang hari dia berseru kepada Tuhan. Jadi nungan dilatih diri nibana ketika sulit dan seberat apapun yang dia lakukan, dia hanya berseru, dia hanya berdoa, dia hanya memanggil Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi tangarong besongan nakin ade, mar itu mendok nakin basongan ini bekko tu ade, berekon. Nah, ikon bayi museng, lubi museng ini kan, direncanakan museng, no buruk jalan roa museng. Tapi seorang pemazmur, seorang Daud
dia sudah melatih dirinya ketika dia melatih diri menjadi orang yang senantiasa berseru kepada Tuhan. Dalam seruan itu termasuk dalamnya adalah supaya Tuhan menunjukkan jalan Tuhan itu di dalam kehidupannya, bukan justru mencari jalan sendiri dengan jalan pintas, jalan sesuka hatinya, jalan hobat tu lo menurutkan ibata, ale mampu do ibana, lah ho menyandarkan diri tu di mata di bagasan kehidupan do nuluna. Menurut tabering ison, seorang Daud berarti sudah berhasil melewati ujian ini, naik, go to the next level, naik ke level berikutnya, ke kelas berikutnya, yaitu di bagasan aporsion ibana batu duhon semakin matang, semakin dewasa, songoni manang hita di bagasan kehidupan dohot muluta. Apapun yang terjadi, mari kita menjadi orang yang senantiasa berseru nama jauh di bata di bagasan kehidupan dohot muluta ganuk marsada-sada margogo mahita lahu mangului dohot mayuton ibana di bagasan kehidupan dohot muluta. Amin. Pertanyaan mahita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.